sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih berdiri, kita angkat pujian kita, sukacita surga.
Terima kasih. Saya Shalom. Pagi ini saya bisa berdiri di sini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Banyak hal
puisi yang saya tulis. Sebelumnya akan saya bacakan dari Injil Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur adalah ketika pagi hari tiba dan cahaya pertama merangkak lembut di jendela. Waktu berhenti sejenak, membiarkan kita melihat bahwa setiap napas yang terhela adalah anugerah yang berharga. Bersyukur adalah merasakan hangatnya matahari, menyusuri garis waktu yang penuh dengan harapan dan asa. Setiap langkah yang tertapaki, meski terseok, adalah kesempatan untuk terus berjalan, untuk terus berjuang, meski dunia tidak selalu ramah menyapa. Bersyukur adalah menerima setiap luka sebagai guru yang bijak, yang mengajarkan kita bagaimana bangkit saat terjatuh, bagaimana tertawa saat duka datang, dan bagaimana mencintai meski rasa takut masih berkelahi. Dalam keheningan malam, bersyukur adalah ketika hati tak lagi mengeluh, hanya membisikkan doa-doa kecil penuh harap bahwa esok akan ada sinar baru, ruang baru untuk mencinta, untuk memberi, dan untuk merangkul kehidupan yang dengan sepenuh hati. Bersyukur bukan soal memiliki lebih banyak, namun tentang merasakan bahwa yang ada adalah cukup, bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa ada cerita indah dalam setiap jejak yang tertinggal di belakang. Kau setia, memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab kau setia. Memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang indah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tambungan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak menyemangati saya untuk mempersembahkan kesaksian minggu ini, walaupun saya tidak atau belum dapat menulis
dengan hasil karya tangan sendiri. Namun dengan berbagai macam upaya saya berusaha untuk mempersembahkan suara saya kepada Tuhan dan juga jemaat. Mudah-mudahan tidak sumbang-sumbang banget, dan saya mempersembahkan satu buah lagu yang bagi kita adalah untuk menyemangati, untuk menerima kehadiran Sang Putra Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.
Puji Tuhan, ruang kesaksian saya tutup. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mundur terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Saya minta Ibu Sri Octavia pimpin kita di dalam doa. Selamat memberi, kita iringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu.
firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku
Kiranya Tuhan berfirman dan berkata kepada kami semua, dan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan firman Tuhan berkuasa atas hidup kami, sehingga karakter kami, kelakuan kami, gaya hidup kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami mengalami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini diberikan Tuhan tubuh yang sehat dan kuat. Minggu kemarin saya diminta membawa gembala untuk khotbah, tapi saya nggak sanggup, sakit pinggang, nggak bisa bergerak sedikit, sakitnya luar biasa. Kalau duduk harus pelan-pelan, kalau berdiri ya berdiri, bengkok sedikit sakit. Tapi Tuhan sudah memulihkan sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Saya juga kaget mendengar kesaksian tadi Bapak Ibu Saudara, ya, Pak Tambunan bernyanyi. Ini pertama kali saya mendengar suaranya, ya, bagus sekali. Seandainya Pak Tambunan ini umur 15, 16, 17, wah itu bisa dilatih suaranya. Lagu yang dibawakan Pak Tambunan ini lagu yang rumit, ya. Kalau lagu yang garut ini seperti yang dinyanyikan tadi ini, itu 4/4, aku mengasihi Engkau Yesus, itu suaranya sederhana, enggak miring-miring sedikit. Kalau salah menyanyi bisa kepeleset, ya, karena masalah musik ini, menyanyi dan musik ini bagian saya, ya, keahlian saya. Jadi saya sangat memperhatikan sekali orang yang bermain musik dan orang yang menyanyi. Itu saya, apalagi kalau suara saya teliti mendengarnya. Jadi saya sendiri kalau disuruh nyanyi seperti Pak Tambunan itu, saya perlu latihan berkali-kali, mungkin 6-7 kali supaya nggak meleset. Satu lagi beda saya sama Pak Tambunan lah, walaupun saya ini ngerti musik dan menyanyi, suaranya bagus. Kalau saya akui Bapak Ibu Saudara, suara saya tidak bagus. Ya. Selama ini kami mencari di antara anak-anak muda itu punya suara yang memang diciptakan Tuhan, tenggorokannya itu punya talenta, suara yang merdu. Tapi sampai hari ini belum menemukan, ya. Kalau seperti saudara saya itu standar, bisa menyanyi tapi suaranya tidak merdu, ya. Itu memang anugerah, ya. Saya kiri Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa kalau pegang parang atau yang lain-lain saya nggak bisa kanan. Itu talenta. Dan memang saya akui rata-rata orang Batak itu punya talenta dalam hal suara itu mayoritas, nggak semua lah. Secara umum memang suara yang merdu itu diberikan Tuhan. Ya, kalau orang Kalimantan ini kalau soal suara agak beda lah sedikit, nggak banyak. Jadi lagu yang dibawa oleh Bapak ini tadi yang baca puisi, Payuda, ya, Payuda itu lagu yang rumit juga. Itu kalau bagian katanya bagian rap itu mulialah Tuhan, itu kalau nggak hati-hati kepleset itu. Tapi Payuda bagus juga, nggak meleset, ya, temponya juga bagus.
Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau masalah tamborin itu bukan keahlian saya, gak berani saya mengomentarinya. Ya. Karena itu bukan bidang saya. Saya berani mengomentari bagian yang berhubungan dengan musik. Ya, dan keahlian saya itu di bagian bass. Makanya kalau saya ngajarin mereka musik ini nomor satu yang saya lihat bukan main keyboard atau main gitar, tapi saya pasti menuju ke bass. Nomor dua ke drum. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara supaya musik kita ini menjadi bagus. Cuma kita punya kendala, sound system kita itu di salon nggak bisa diatur. Karena salon musik ini sudah beberapa kali diperbaikin, tidak terhitung, dan dalam 1,5 tahun 30 juta kami habis, kurang lebih. Itu swadaya pribadi kami untuk memperbaiki salon ini memang gak bisa. Kalau sudah tua itu ya mau gimana lagi, memang harus ganti baru. Dan kalau kita mengganti salon bukan mixer, Pak. Mixer yang itu, salon ini aja paling kita ya bisa 30, 40, bisa 50 juta. Jadi kalau musik ini agak sulit dikontrol, suaranya saya minta maaf Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kayak salon gitar nih yang di atas, kalau dikecilin volumenya langsung hilang suaranya, kayak suara alam gaib. Ya. Terus kita punya kendala kontrol musik, kontrol suara. Jadi kalau dikecilin di sini, song leadernya nggak mendengar suara musik, yang membawa akibat terjadi perlombaan lari antara song leader dengan musik. Makanya kita bikin seperti ini untuk mengatasinya. Satu-satunya cara yang memang kita harus ganti. Ya, ada 2 keyboard ini, swadaya sendiri, dan bass ini swadaya sendiri. Ya, ketika saya tanya sama Bapak berapa kas musik gereja kita, aduh, gak mampu untuk beli. Ya, ini harganya 3 juta lah gitar bass. Itu di bawah standar, nyetimnya setengah mati. Kalau kita mau beli gitar bass ini harga 15 juta itu baru bagus. Makanya saya malas pegang musik karena suaranya gak enak. Nah, jadi bahkan yang ini lahir, mixer ini tahun 2002. Kukira lebih tua dari umurnya Siska. Ya. Makanya kalau suara biarpun bagus, suara song leader, kalau itunya gak bagus, suaranya bagus ini jadi jelek. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf kalau kondisi sound system kita nih gak bagus. Ya, jadi memang kendalanya memang di situ. Dan kadang-kadang perlu hati-hati. Bisa salon kita ini bisa meninggal kalau nggak hati-hati, namanya sudah rentak, sudah tua. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini sudah setengah. Mati jam berapa sekarang? 9.25. Ya, berarti saya mungkin kurang sekitar 15 menit lah. Ya, karena waktu pujian kita tadi agak panjang. Ya, saya mengklarifikasi masalah musik kita ini kendala, memang ini yang kita hadapi. Kita buka Matius, Bapak Ibu Saudara, 6 ayat pasal yang ke-6 ayat 19
Judulnya adalah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita. Yang pertama, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Yang kedua, di bumi ada pencuri, di sorga tidak ada pencuri. Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 ayat 10, di situ dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri ini tidak berbicara kepada pribadi manusia. Pencuri ini berbicara kepada satu makhluk rohani yang bernama iblis. Ya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, masalah harta ini atau uang, ya, itu berbicara soal hati. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Kalau kita punya hati kita, harta kita di bumi, maka hati kita pun di bumi. Dan kalau hati kita di bumi, Bapak, Ibu, Saudara, kata Daud, umur manusia 70, kalau kuat 80, lebih daripada itu menderita. Alkitab berbicara hidup kita yang sebenarnya bukan di bumi ini, hidup kita di surga. Dan Yesus juga berkata, kalau dunia membenci kamu, jangan heran. Lah karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga, Bapak, Ibu, Saudara. Makanya dunia benci sama kita. Yohanes juga mengatakan di dalam 1 Yohanes, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Di Lukas dikatakan 4 itu, Lukas 4 dikatakan, seluruh dunia ini berada di dalam kuasaku. Dan engkau kalau mau mendapatkan itu semua, harus sujud menyembah aku, sebab semuanya sudah diserahkan kepada aku. Tuhan menciptakan dunia untuk manusia, dan kunci dunia ini Tuhan berikan kepada Adam. Tetapi Adam memberikan kunci dunia ini kepada iblis. Yang semula Tuhan merencanakan bahwa manusia berkuasa atas dunia ini. Tetapi ketika manusia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan dan menundukkan diri kepada iblis, maka manusia jatuh ke dalam dosa, dan kunci dunia ini sekarang iblis yang pegang. Loh, kan ada Matius 28, di situ segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tanganku. Kunci surga dan kunci bumi ada di dalam tanganku. Bapak, Ibu, Saudara, itu berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena kita berasal dari surga. Apa tandanya? Kalau kita berasal dari
sorga. Tandanya adalah firman dan roh. Bapak Ibu Saudara punya firman? Bapak Ibu Saudara punya Roh Kudus? Kalau pengen membuktikan bahwa di dalam hati kita ada firman, ngobrollah sehari-hari, ketahuan. Dan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Itu ketahuan Bapak Ibu Saudara. Isi hati dan pikiran kita itu akan bisa terlihat dari ucapan kita sehari-hari. Dan bahasa wajah kita, bahasa tubuh kita, juga karakter kita, itu menceritakan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita makan setiap hari, itulah yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Kalau telinga kita ini masuk gosip, itulah makanan kita. Maka yang keluar dari mulut kita adalah gosip. Iri hati dan cemburu masuk, maka itulah yang akan keluar dari mulut kita. Tapi kalau kita setiap hari diisi firman, maka firmanlah yang keluar dari mulut kita. Itu adalah benih yang kekal Bapak Ibu Saudara. Saya katakan berapa bulan yang lalu, untuk apa kita mengorbankan 70, 80 tahun fokus kepada yang 70-80 tahun, tapi kita mengorbankan kekekalan kita yang dari kekal sampai kekal. Sana bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Kalau kita bicara tentang kekekalan, 80 tahun itu gak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tidak berbicara bahwa kita tidak boleh punya uang. Saya tidak mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh menjadi kaya. Itu tidak dilarang. Justru Tuhan mau supaya anak Tuhan itu punya banyak uang, kaya, diberkati. Itu maunya Tuhan. Tetapi pada saat kita diberkati dengan uang yang berlimpah, dengan harta kekayaan, apakah hati kita itu tetap kepada Tuhan, atau hati kita malah lupa sama Tuhan dan kita fokus dengan harta kita? Sama seperti orang tua kepada anak yang umur 2 atau 3 tahun atau 4 tahun. Orang tua tidak akan memberikan pisau, cutter, silet, korek api kepada anak kecil. Begitu pula dengan Tuhan, tidak akan memberikan sesuatu kepada kita yang membahayakan hidup kita. Ya, anak kecil kan kalau dikasih cutter itu bahaya sekali. Kalau umuran kayak Banes itu pegang cutter selesai. Kalau kita diberkati Tuhan secara berlimpah, kita tidak siap, kita tidak dewasa di dalam Tuhan, kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, maka seperti kata Ayub, kalau diam-diam aku memberikan kecupan kepada bulan dan bintang, dan hatiku terpikat kepadanya, melihat ke atas lupa melihat ke bawah, seperti kacang itu lupa dengan kulitnya, maka itu adalah suatu dosa bagiku, dan aku patut dihukum sama Tuhan. Kalau uang dan harta kekayaan itu membuat kita jatuh dan meninggalkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan memberikan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena yang dicari oleh orang-orang dunia itu adalah harta kekayaan. Berbicara tentang hal kekhawatiran, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia tidak mencari harta kekayaan, tapi dia mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Ya, saya tekankan di sini
pada pagi hari ini, harta itu berbicara soal hati kita. Ya. Tetapi keselamatan itu berbicara soal harta. Ya. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara, harta itu bicara hati. Kalau harta kita ini ada di bumi, maka hati kita ada di bumi. Kalau harta kita ada di sorga, maka hati kita ada di sorga. Jadi kesimpulannya, keselamatan itu berbicara soal di mana harta kita. Bapak Ibu ingat Yudas? Yudas itu adalah orang yang dipilih Tuhan dari 12 murid. Dan untuk memilih Yudas, Yesus itu mesti berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu tidak minum, karena di Matius 4 juga Lukas 4 di situ dikatakan maka laparlah Yesus. Tetapi tidak dikatakan maka lapar dan hauslah Yesus. Jadi saya berpikir, karena Yesus tidak kehausan, maka tidak ditulis di situ. Saya berpikir bahwa Yesus itu sedang lapar, makanya saya akan datang sama Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Pola pikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu harus ditanamkan di dalam hati kita, supaya kita tidak berpikir soal harta kekayaan, uang, tetapi kita memikirkan yang terutama adalah mengenal Allah. Karena mengenal Allah itulah keselamatan kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Yesus mengajarkan kita berdoa? Bapa kami yang ada di dalam surga, itu yang pertama. Itu cara berdoa yang benar, Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam surga ini, itu perlu dijelaskan, itu satu khotbah. Kenapa Bapa kita ada di surga? Kenapa tidak dikatakan Bapa kita ada di bumi? Dan kenapa di dalam doa Bapa kami, yang pertama yang Tuhan bicarakan itu adalah tentang surga, supaya kita semua harus sadar dan mengerti bahwa rumah kita bukan di bumi, rumah kita di surga. Makanya Yesus berbicara Bapa kami yang di surga. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ini juga satu khotbah, bicara tentang nama Tuhan itu kudus. Ini Tuhan berbicara tentang doa ini, kok bicara tentang Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Bapa kita, Tuhan kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Enggak, Yesus ini saya ajarin kita orang Kristen berdoa. Oh duit, oh uang, segera datang, berkat berlimpah, segala macam. Nggak ada seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah bicara tentang masalah harta kekayaan? Enggak. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan yang ada di surga itu suruh datang ke bumi. Yesus bilang, Yesus dan Beelzebul, kalau aku mengusir setan dengan kuasa
terbaik kita. Kuasa untuk mengusir setan. Saya mau tanya, Bapak Ibu punya kuasa untuk mengusir setan? Punya enggak? Kalau kita tidak punya kuasa untuk mengusir setan, alamat hidup kita dalam bahaya. Kembali lagi, Taman Eden. Apa kutukan Taman Eden itu? Yang pertama, terkutuklah engkau ular, dengan perutlah kamu menjalar, debu tanah makananmu seumur hidup. Jadi ular ini seumur hidupnya makanannya adalah debu tanah. Manusia diciptakan dari mana, Bapak Ibu Saudara? Manusia diciptakan dari debu tanah. Adam dan Hawa dari tanah. Jadi apa makanan ular itu? Debu tanah. Siapa itu debu tanah? Manifestasi kita secara fisik. Siapa di sini yang diciptakan dari besi, baja, kawat, beton, batu? Adu kekuatan dengan aspal, siapa yang kuat? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara diciptakan dari debu dan tanah, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Artinya kita menjadi makanannya ular. Lebih jelas lagi di kitab Wahyu 12, maka tampaklah di langit ular naga merah padam, berkepala 7, bertanduk 10. Celakalah hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun ke atasmu dalam geramnya yang dahsyat. Saya mendengar hamba Tuhan itu, banyak hamba Tuhan itu khotbah, Bapak Ibu Saudara, kalian tidak usah takut sama setan, iblis. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita harus takut sama setan dan iblis selain kita takut sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak berada di dalam Tuhan, celaka kita. Iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, Bapak Ibu Saudara, jangan takut sama setan, karena setan atau iblis itu seperti singa yang sudah ompong, gak punya gigi dan gak punya cakar. Saya mau tanya, di mana tertulis di dalam Alkitab iblis itu, singa itu gak punya gigi dan cakar? Ada ayatnya? Kalau ada hamba Tuhan bilang singa itu ompong, tidak punya gigi dan cakar, wah, itu menambah iman. Ini bicara tentang Petrus yang menjadi murid Yesus setelah kebangkitan Yesus, yang mana dia berbicara tentang iblis itu sangat berbahaya. Ketahuilah bahwa kamu dan seluruh saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kuasa untuk mengusir setan. Sebab iblis tidak bisa memakan kita, tidak bisa menelan kita. Karena kita punya senjata untuk melawan iblis. 1 firman itu pedang, dan 2 iman itu perisai. Karena ini konteksnya 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, senjata itu berupa pedang dan perisai. Pedang itu digunakan untuk menyerang, membunuh. Perisai itu untuk menangkis pedang ataupun panah. Jadi perisai iman itu untuk kita bisa menggunakan menangkis serangan iblis yang menyerang kita lewat masalah, persoalan, sakit penyakit, kehancuran, perpecahan, pemberontakan, segala macam. Kita punya perisai iman. Tetapi pedang itu
itu bisa kita gunakan untuk menyerang iblis secara langsung sampai ke jantungnya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya firman, sangat mengerikan. Kita tidak punya senjata. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Perisai tergantung kepada firman. Itu makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaan. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu juga satu khotbah. 4 kata ini, 4 khotbah, tidak cukup 1 jam, masing-masing satu tema. Mana bicara soal perut, mana bicara soal roti. Karena ini ditulis di tanah Israel, maka dikatakan roti, karena makanan pokok orang-orang Israel dan Timur Tengah adalah roti. Tapi kalau seandainya ayat ini, firman ini ditulis di kitab wilayah Asia, maka di situ dikatakan, ubahlah batu menjadi nasi, karena nasi makanan pokok kita. Baru selanjutnya Bapak Ibu Saudara, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Bicara tentang ekonomi, keuangan, kekayaan harta. Jadi kalau hidup kita pas-pasan, cukup makan dan minum, tidak lebih juga tidak kurang, ya bersyukurlah. Seperti kesaksian Pak Indah tadi, bersyukurlah. Meskipun kita tidak punya uang, meskipun kita dalam kekurangan, burung pipit aja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang aja Tuhan pelihara. Kenapa kita mesti khawatir? Loh, tapi saya tak ada berduit. Ya Tuhan bilang, mana imanmu? Tuhan bisa ubah air jadi anggur, 5 roti dan 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi Tuhan tidak menekankan itu. Tapi Tuhan menekankan kepada firman. Ingat kisah Maria dan Marta? Maria duduk di bawah kaki Yesus dengan firman. Marta sibuk masak-masak. Lalu Marta marah. Guru, suruh itu Maria bantu saya masak. Oh, Bapak Ibu Saudara, harus dibedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan saat teduh, atau kita mempersembahkan korban di atas mezbah, itu kita sedang melayani Tuhan. Tapi ketika kita main musik, ketika kita berkhotbah, ketika kita jadi song leader, tamborin, kita menghiasi gereja ini, kita kerja bakti, itu sedang melayani pekerjaan Tuhan. Itu dibedakan Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Tuhan sangat menyukai ketika kita berada di bawah kaki Tuhan. Dan ketika kita berada di bawah kaki Tuhan, berdoa, berkomunikasi dan menyembah Dia. Tuhan, aku gak ada duit, minta duit. Curahkan berkat-Mu seperti hujan yang lebat ke atasku. Kalau manusia bicara berkat, otaknya duit, makanan, uang, kekayaan. Tapi kalau Tuhan bicara berkat, bukan duit, bukan harta kekayaan, tapi Tuhan berbicara tentang kekekalan dan keselamatan kita. Aku datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan pekerjaan iblis. Bukan membinasakan iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis nanti ada saatnya Tuhan membinasakan iblis. Tetapi aku datang ke dalam dunia ini adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Apa itu pekerjaan iblis? Yang ada di dalam hidup manusia ini, ketamakan, keserakahan, kebohongan yang berhubungan dengan uang dan harta kekayaan, ketidakjujuran dan ketidakbenaran, suap dan segala macam. Itu adalah pekerjaan iblis yang ada di dalam diri kita, yang harus dihancurkan oleh kuasa Tuhan lewat firman-Nya. Kita punya karakter yang semakin lama semakin sama seperti Yesus.
Keselamatan itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu terletak pada ucapan yang keluar dari mulut kita, terpancar dari wajah kita, dan keluar dari karakter kita, sikap kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menekankan harta berbicara soal hati, tapi keselamatan bicara soal harta. Karena di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Paulus juga mengutip, akar segala kejahatan itu adalah cinta akan Tuhan. Itu penyakit kanker. Ya. Sekali lagi saya tidak berkata Bapak Ibu Saudara punya uang banyak itu dosa, punya harta kekayaan banyak itu dosa. Enggak. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu punya kekayaan 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Dan kalau Bapak Ibu sejahtera, kita semuanya sejahtera, gendut-gendut, gemuk-gemuk seperti ayam yang siap disembelih. Wah, kalau ayam gendut itu atau kedua gemuk itu kalau dipanggang harum baunya. Tapi kalau kurus kulit sangat kurang, gak ada orang yang meliriknya. Ya. Tetapi masalah keuangan, masalah kekayaan ini berbicara tentang sikap hati. Dan Yesus berkata di sini, Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan Mamon. Apa itu Mamon, Saudara? Mamon itu adalah suatu entitas jahat. Ya, tadi dulu. Ini Mamon itu adalah suatu entitas jahat atau roh yang berhubungan dengan kekayaan. Ternyata uang dan kekayaan itu ada rohnya, entitas jahat. Dan Yudas, Bapak Ibu Saudara, jatuh karena mencuri uang Tuhan. Petrus bikin dosa, Yudas bikin dosa. Petrus diampuni, Petrus menyangkal Yesus 3 kali lagi. Tapi Yudas mencuri uang Tuhan. Yudas diampuni, Yudas tidak diampuni, Petrus diampuni. Kebangkitan Yesus yang pertama kali dia temui adalah Petrus. Dosa tentang keuangan ini, Bapak Ibu Saudara, dosa yang tidak bisa diampuni, apalagi berhubungan dengan uang Tuhan. Ini satu perbayaan aja. Tapi saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, saya berusaha singkat. Nanti kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya sambung lagi. Sebab nubuatan Tuhan pada hari-hari terakhir manusia akan menjadi hamba uang. Dan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan sekali lagi saya tekankan di sini kesimpulan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Uang itu adalah tuan yang kejam. Tetapi seorang hamba yang baik. Saya ingatkan, jangan uang berkuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara lah yang berkuasa atas uang. Amin. Kurang nyaring Bapak Ibu Saudara, atau tidak setuju dengan pendapat firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kasih uang banyak-banyak ke rumah Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa apa? Bapak Ibu Saudara berkuasa atas uang. Ya, jangan pelit sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bermurah hatilah sama Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan uang, tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana iman dan sikap hati kita terhadap uang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berfirman dan berbicara kepada kami.
dan Engkau sudah menyatakan isi hatimu. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan yang paling berharga di dalam hidup kami, yaitu firman-Mu, firman yang menjadi manusia, yang di kami sebut di dalam nama Yesus itu hadir di sini. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu itu atau Yesus, firman yang menjadi manusia itu sedang membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis yang ada di dalam kehidupan kami, termasuk itu roh cinta uang, roh cinta kekayaan harta dunia ini. Karena keselamatan kami tidak terletak pada uang, tetapi keselamatan kami terletak pada darah Yesus, pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman dan berbicara kepada kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, hidup mereka, pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka. Biarlah kasih mereka kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Cinta mereka kepada Tuhan, seperti yang kami nyanyikan tadi, aku mengasihi Engkau Yesus, itu terpancar di wajah kami, karakter hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat, dan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang mundur Engkau panggil kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena ini semuanya Engkau sudah berfirman dan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Sang Leader. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persepuluhan. Tapi sebelumnya dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Yuda pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran di pagi hari dan siang hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga sudah menerima berkat daripada firman-Mu. Biarlah itu menjadi petunjuk bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami yang menghidupkan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi upah yang berbau kami di hadapan-Mu, dan kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, kita iringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Amin.
saudara kasih oleh Tuhan, kita akan dengarkan renungan pada pagi hari ini. Untuk ibadah doa pada minggu ini diliburkan dan kita ada undangan Natal. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan petugas pelayan pada hari Minggu pada tanggal 15 Desember 2024. Worship leader oleh Bu Tien Sumarni, singers oleh Saudara Yosua Kristiani Halim SPNS, Saudari Hilda Lydia Natalia, dan Ibu Rusnawati. Pembicara firman oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Bapak Akpeto Tambunan SH dan Bapak Sukino Andreas, operator MCD oleh Saudari Aprimida SPD, penerima tamu oleh Bapak Turyono dan Ibu Kristina Meliana Budi Astiti SPD. Undangan Natal bagi kita sekalian pada tanggal 10 Desember 2024 jam 6 sore bertempat di GBI El Sadai Jalan Pasir Panjang Pangkalan Bun dengan pembicara Pendeta Dr. Samuel Sianto. Kemudian di tanggal yang sama 10 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Batu Karang Sungai Rangit Jaya yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sungai Rangit Jaya sebelah kanan Gedung GBI Batu Karang yang akan dilayani oleh pembicara Pendeta Dr. Michael Prince Mananggel MTH dari GBI Igreja Kris Community Jakarta. Kemudian ada undangan Natal anak sekolah minggu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 bertempat di GBI El Sadai Pangkalan Bun. Kemudian ada undangan Natal pemuda dari Bethesda Youth and Teen jam 6 sore, tapi tanggalnya tidak ada, nanti saya akan tanya ke pengurusnya. Kemudian undangan Natal umum hari Kamis 12 Desember 2024 bertempat di GBI Betani Pangkalan Bun dengan pelayan Tuhan Pastor David Herson, kemudian worship leader oleh Glady Faber Tuo GSGS yang dilaksanakan pada jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 17.30 bertempat di Gereja JKI GOC Jalan Kawitan 1 Gang Prima yang lampu merah di sana, dengan pembicara Pendeta Mervin H. Sibuea STH MPD. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Berikut pelayan ibadah minggu kita dan undangan Natal. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Setelah ini Bapak Ketua Panitia Natal mau mengajak pengurus untuk rapat Natal sebentar. Demikian. Puji Tuhan, sebelum kita tutup ya, undangan ini gembala dan jemaah mulai dari El Sadai, kemudian Batu Karang Sungai Rangit, nah kemudian gereja di Gang Prima
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di tempat ini pada hari Jumat yang akan datang. Bapa, kami rindu agar Tuhan senantiasa ditinggikan, agar Tuhan senantiasa dimuliakan, Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil. Untuk itu biarlah urapan Allah dinyatakan di dalam kehidupan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Lindungi jemaat-Mu, lindungi panitia dari segala sesuatu yang merugikan kami. Biarlah kemuliaan Allah yang gilang gembira terjadi pada hari Jumat sore. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, Tuhan senantiasa bersama-sama mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang ke tempat ini, dapat bersama-sama kami untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau telah hadir di sini. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, penyertaan Allah yang sempurna itu terus dinyatakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan siang, Tuhan Yesus memberkati.